Hai, halo apa kabar? Sudah lama sekali gue tidak pernah buat vlog. Totalnya udah 4-5 bulan barangkali ya. Sehingga YouTube gue yang semulanya sudah dapat AdSense gitu ya, sudah disetujui gitu ya, dolarnya menghilang jadi nol sama sekali. Tapi sekarang gue coba lagi untuk coba buat video YouTube, walaupun nggak tahu mau ngomong apa ya. Tapi mungkin gue akan bercerita mengenai binatang kesayangan, yaitu kucing. Pernah nggak sih lu ngerasain lu tuh nggak pernah kepikiran bakal jatuh cinta sama hewan yang namanya kucing? Nggak kepikiran sama sekali. Dan itulah yang terjadi dengan gue. Awalnya gue tuh nggak pernah suka sekali sama kucing, ya suka begitu aja ya, paling kalau datang, kalau bisa dikasih makan, dilus-elus gitu aja gitu. Setelah itu nggak pernah kepikiran pengen menyayangi mereka. Dan akhirnya ketika gue tinggal di Tanjung Pinang beberapa tahun yang lalu, gue jatuh hati lah sama seekor kucing Persia warna abu-abu, namanya Timo. Dan itu pun kejadian gak sengaja. Tetangga kos punya kucing, kucingnya lari dan hari ini masuk ke kamar gue dicakar. Tapi di sanalah awal permulaan gue berkenal dengan Timo, dan akhirnya gue merawat dengan ketidaktahuan gue merawat Timo itu ya. Gue nggak ngerti cara makannya gimana, kalau lagi pup sama pipisnya di mana, di pasir mana, terus makannya seperti apa, vitamin dan semuanya belajar otodidak. Dan gue belajar sendiri, gue lihat di YouTube, gue nanya-nanya temen, dan akhirnya gue sampai jatuh cinta sama Timo. Dan dari sanalah kesukaan gue atau jatuh cinta gue dengan kucing ya, dengan hewan peliharaan. Dan itu semuanya berjalan begitu saja sampai akhirnya gue punya temannya Timo namanya Luna Menul dan yang lain-lain. Dan memang sih segala sesuatu yang merupakan perjalanan itu kan sudah merupakan sebuah takdir ya, kehendak dari Allah. Apapun yang terjadi termasuk dalam hidup kita, awalnya kita tidak suka bisa jadi suka, awalnya kita tidak senang jadi jatuh cinta, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa dibolak-balikkan oleh Allah ya, mengenai perasaan kita, termasuk juga terhadap binatang kesayangan. Nah, setelah Timo ini akhirnya ya itulah, nama juga saya hidupnya nomaden, pindah satu daerah ke daerah yang lain. Timo saya bawa ke Batam, dari Batam saya pindah, akhirnya saya titipkan ke teman. Sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan saja Timo dijaga dengan baik. Dan ada beberapa kucing yang benar-benar gue sayangi dan gue gak rela untuk meninggalkan mereka. Tapi ya karena keadaan ya, segala sesuatu itu memang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Yang pasti saya sudah memastikan mereka hidup sejahtera, dan mereka pun punya orang tua angkat gitu ya, papa mama yang benar-benar menyayangi mereka. Dan singkat cerita, ketika gue pulang ke Bengkulu pun gue mengalami hal yang sama. Karena memang di rumah itu memang cat lover juga ya, orang rumah mereka punya beberapa binatang, beberapa kucing gitu ya, kucing Persia. Dan akhirnya dari kucing Persia itu lahirlah beberapa kucing yang ternyata nggak disengaja, karena kucing Persia itu ternyata kawin dengan kucing kampung, dan akhirnya anaknya jadi mix ya, mix domestik, orang bilang seperti itu. Nah, akhirnya ya udah ada satu yang yang tidak diadopsi orang, semuanya kasihan banget, akhirnya tinggal di rumah. Akhirnya tinggalnya dengan saya juga di kamar. Sayangnya dengan dia juga, dia lebih dekat dengan saya dibandingkan yang lain. Namanya si gadis. Nah, si gadis inilah yang akhirnya dia udah melahirkan beberapa kali, diputuskan untuk disteril, dan sekarang kabarnya sih sudah diadopsi oleh orang yang lebih sayang. Kalau udah steril kan biasanya kucing itu sudah aman, dan mereka lebih menjadi kucing rumahan gitu, dibandingkan dia harus kelujuran kemana-mana cari makan dan masih banyak lagi. Dan akhirnya sudah sayang-sayangnya nih dengan si gadis, gue pindah lagi ke Pekanbaru. Nah dari Pekanbaru ini ternyata gue tuh nggak pernah berpikir akan dekat dengan kucing. Ternyata memang udah ditakdirkan kucing itu mendatangi gue gitu ya. Ini ada satu kucing yang jutek banget, korban bullying, dan nggak disayang oleh pemiliknya, dalam artian seperti itu, karena pemiliknya punya banyak kucing, akhirnya dia merasa tersisih. Ini ada seekor kucing domestik yang dia itu sudah disteril ya, dan dia itu sering main ke rumah gitu, ke rumah sekarang di tempat saya tinggal gitu kan, di Pekanbaru. Sering main di rumah, minta jatah makan, ngeong-ngeong, tapi juteknya minta ampun gitu ya, juteknya minta ampun. Dan nggak tahu ya,
akhirnya dia dekat dengan saya juga, dan gue tuh nggak tega kalau lihat kucing minta-minta makan seperti itu. Akhirnya gue kasih makan. Dan memang sih salah satu trik nih buat orang yang pengen dekat sama kucing, siapapun apapun kucingnya, jenis rasnya, adalah kalau pengen dekat kucing itu kasih mereka lewat makanan. Nah, dari makanan itulah setiap hari akan terjadi komunikasi. Akhirnya kalian akan dekat deh sama kucing tersebut. Nah, inilah yang terjadi dengan kucing domestik tersebut yang sering datang ke rumah gitu kan. Padahal mereka punya rumah, kucing ini punya rumah, punya tuannya, tapi dia lebih dekat di rumah. Nah, singkat cerita gitu ya, setelah beberapa hari di sini, beberapa minggu, nah herannya kucing ini kok selalu datang, selalu minta makan dan berasa nyaman di rumah, tidur di rumah, di kursi, di mana-mana, sampai yang punya rumah tuh sering marah-marah karena tidak terlalu suka ya dengan kucing, karena bukan termasuk cat lover. Tapi karena saya sudah memberikan pengertian, gak apa-apa lah, karena kucing kan hewan kesayangan Nabi. Selagi mereka tidak kencing sembarangan, tidak buang air sembarangan, walaupun terakhir dia akhirnya buang air mungkin karena dia nggak dibuka pintu ke barangkali ya, dan dia muntah di mana-mana, tapi selalu telaten gue bersihin karena gue yang memperbolehkan dia masuk. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian dia ini udah mulai dekat nih dari kejutekannya yang suka marah-marah, nggak ngerti dia, mungkin karena korban bullying dari kucing-kucing garong yang ada di luar, padahal ini kucing jantan tapi karena udah disteril jadi sifatnya mungkin udah sudah seperti kucing rumahan gitu ya, sudah nggak liar lagi, dan dia selalu dibully sama yang lain, dan akhirnya lebih nyaman di rumah. Nah, perkenalan di sana tuh dimulailah, dan yang lebih ekstrim lagi perkenalannya adalah muka gue dicakar. Ini dari sini satu, sini satu dicakar. Kan kalau cakar kucing tuh kan langsung tuh menghujam masuk ke dalam daging. Nah, pas dikeluarin baru darahnya mengucur deras. Tapi gue anggap itu hal yang biasa aja, karena gue yang terparah sekalipun pernah gue ngalamin sampai robek-robek ya karena kucing. Dan akhirnya ya udah beberapa hari kemudian sudah nggak ada lagi tanda-tanda bekas luka, itu sudah sembuh gitu ya. Dan dari sanalah kedekatan gue, dan baru gue tahu beberapa minggu kemudian sama pemiliknya itu kucing namanya Iko. Nah, gue baru tahu namanya Iko. Nah, Iko inilah sampai sekarang ini deket di rumah, selalu minta makan, tidur, bahkan di studio pun, studio radio dia tidur di kursi, dan selalu gue perbolehkan. Dan itulah yang terjadi dengan si Iko ini. Dan gue nggak tahu juga ya, gue tidak pernah men-setting untuk menyukai kucing, untuk menyayangi kucing, tapi terkadang kucing datang sendiri untuk meminta makan, dan sepertinya dia minta perlindungan, dan itu yang terjadi dengan Iko. Dan gue nggak tahu juga kalau gue masih bisa bertahan di Pekanbaru ini, berarti ya Iko akan tetap bareng gue, tapi kalau tidak ya udahlah, saya serahkan Iko dengan nasib yang ada, dengan diserahkan ke Allah gitu ya, agar dia tetap survive dan tetap mencari makan ya seperti kucing-kucing yang lain. Saya titip sama teman-teman yang ada di sini. Nah, itulah cerita mengenai dimanapun gue berada, gue tuh selalu sepertinya ditakdirkan dekat dengan kucing. Karena bagaimanapun juga gue tidak pernah meminta untuk dekat ya, malah mereka yang dekat dengan gue. Dan mereka mempunyai cara tersendiri gitu ya untuk bisa disayang gitu. Walaupun caranya terkadang ekstrim, main cakar-cakar dulu, tapi dengan cara mereka sendiri untuk mendekatkan diri dengan gue, itulah yang membuat gue selalu luluh dan gak tegaan gitu ya. Dan akhirnya Iko sekarang tinggal, nggak tinggal juga sih, kalau udah malam dikeluarin gitu ya, biarlah dia bergabung dengan teman-teman yang lain, dibully, dia apa, tapi ketika dia siang, pagi-pagi dia sudah minta masuk ke rumah. Dan sebentar lagi pun akan gue tinggalin Iko gitu, dan gue akan pergi ke satu tempat. Kasihan juga ya. Dan itulah yang terjadi dengan Timo, dengan Luna Menul, dengan Gadis, dengan Iko. Tapi gue yakin walaupun cuma sebentar waktunya, tapi bagaimanapun juga gue yakin Tuhan menyayangi mereka. Ada atau tidaknya mereka masih harus tetap survive, harus memiliki nasibnya sendiri, dan mudah-mudahan mereka bisa tetap survive dan selamat sampai di usia tua mereka. Itulah curhatan gue mengenai awal mula gue suka sama kucing. Tidak pernah direncanakan, semuanya karena takdir, dan gue menjalani apa adanya. Ketika gue ada duit, gue akan memberikan mereka makanan, dan gue akan selalu usahakan agar mereka tidak kelaparan. Itu dia. Walaupun mungkin cuma 1-2 kucing saja, dan tidak semua kucing yang bisa gue lakukan seperti itu ya, karena memang keterbatasan waktu dan juga dana. Yang pasti mudah-mudahan saja ini menjadi masukan buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalaupun mungkin tidak suka kucing, ya udah diusir dengan baik-baik. Kalaupun ada makan sisa diberikan gitu kan. Kalaupun dia mungkin kencing atau buang air besar sembarangan, kalau bisa ya diusir aja gitu kan. Karena bagaimanapun juga mereka hanya
ingin mendapatkan makanan gitu kan, dan mereka tidak akan mengganggu gitu kan kalau tidak mau merawat mereka gitu ya. Tapi kalau mau merawat mereka lebih baik lagi semampunya gitu ya. Kalau tidak, ketika dia datang kita lagi makan, itu kan tandanya mereka memiliki naluri bahwa orang yang dia datangi di rumah makan tersebut adalah orang yang baik, orang yang akan memberikan mereka makan. Kalaupun ada sisa kasih, kalau enggak ya diusir dengan baik. Karena bagaimanapun juga itu lebih baik ya daripada disepak, ya ditendang, apalagi dilempar, disiram dengan air, dan masih banyak lagi perlakuan kasar terhadap binatang. Karena menurut mereka juga makhluk hidup yang perlu kita kasihi dan perlu kita lindungi. Ya, bagaimanapun juga kondisi kita gitu ya. Sesebel apapun kita, kalau bisa jangan menyakiti mereka. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kita jumpa lagi di vlog berikutnya, dan mudah-mudahan saja vlog berikutnya akan ada lagi seperti apa pertemuan gue dengan kucing-kucing baru, barangkali dengan hal-hal baru, pengalaman baru. Ya, baik, kita jumpa lagi ya di vlog berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.